Oke, jujur, siapa di sini yang pernah makan aice? Pasti semuanya pernah makan karena enak, murah, dan mudah ditemuin di mana-mana. Tapi ternyata di balik populernya brand ini, Aice pernah kena krisis hingga dibahas oleh seluruh Indonesia dan sampai mendapat seruan untuk boykot brand ini, guys. Halo semuanya, aku Zalfa Azahra dari Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya yang kali ini akan bahas soal krisis komunikasi korporat yang dialami oleh brand Aice. Aice sendiri merupakan perusahaan es krim yang populer banget di Indonesia. Brand ini dikenal karena harganya yang murah, punya banyak varian rasa, dan mudah ditemuin di minimarket atau warung sekitar rumah. Karena strategi branding dan pemasaran yang kuat, Aice berkembang cukup cepat dan jadi salah satu brand es krim yang familiar di masyarakat. Di tahun 2020 hingga 2021 muncul protes dari pekerja dan serikat buruh yang memprotes soal masalah kerja di pabrik Aice. Beberapa isu yang dibawa juga seperti jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang berat, serta cuaca atau lingkungan kerja yang dingin sampai ekstrim. Kasus ini kemudian ramai diberitakan di media sosial dan menyebar luas di media sosial. Akibatnya banyak orang mulai mempertanyakan citra di perusahaan Aice tersebut. Yang tadinya orang cuma fokus untuk makan es krim doang, jadinya mulai penasaran sama kondisi di balik perusahaan ini. Dalam menghadapi krisis ini, pihak Aice memberikan klarifikasi dan menyatakan kalau perusahaan mereka sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan juga mencoba menjaga citra mereka melalui komunikasi publik dan pemberitaan media. Tapi dalam situasi seperti ini, komunikasi perusahaan sepertinya jadi hal yang sangat penting karena ketika publik merasa perusahaan kurang transparan, kepercayaan masyarakat juga bisa ikut menurun. Menurut saya, salah satu kesalahan terbesar Aice dalam menghadapi krisis ini adalah perusahaan yang terlihat lebih fokus menjaga citra dibanding membangun komunikasi yang benar-benar terbuka dengan publik dan pekerja. Karena ketika isu buruh mulai ramai, publik sebenarnya bukan cuma butuh klarifikasi, tapi publik juga ingin melihat tindakan nyata dari perusahaan tersebut. Di era media sosial, sekarang perusahaan nggak bisa lagi cuma mengandalkan pernyataan formal. Karena masyarakat sekarang lebih kritis dan informasi bisa cepat menyebar. Ketika perusahaan dianggap kurang transparan, kepercayaan publik juga bisa turun. Kalau aku berada di posisi CEO Aice, aku nggak cuma akan memberikan klarifikasi, tapi juga membuka ruang dialog langsung dengan pekerja dan menunjukkan langkah perbaikan ke publik. Menurut aku, krisis seperti ini seharusnya bukan cuma soal reputasi perusahaan, tapi juga soal bagaimana perusahaan menghargai manusia di balik proses produksinya. Karena pada akhirnya brand yang besar bukan cuma dinilai dari seberapa laku atau seberapa banyaknya produk terjual, tapi juga dari seberapa besar tanggung jawab sosial yang mereka punya. Jadi, dari kasus ini kita dapat belajar bahwa komunikasi korporat bukan hanya menjaga nama baik perusahaan, tapi juga soal bagaimana perusahaan menjaga kepercayaan publik lewat tindakan nyata.